بالمصطفى بلغ مقاصدنا. Itu pasti kawannya nikmat. Sebab kalau kita tidak bersyukur atas nikmat nanti jadi kufur. Kalau kita bersyukur pada yang bukan nikmat namanya istidraj nanti. Nanti bisa menyebabkan istidraj. Bersyukur ini menghasilkan sabar. Baik, bersyukur menghasilkan sabar. Jadi syukur dulu baru sabar. Baik, syukur dulu baru sabar. Orang nggak bisa sabar tanpa syukur. Sebab sabar berasal dari syukur. Kok bisa begitu? Nanti ada sambungan. Ya. bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalain wal fariqaini min urbin wa min ajami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami da'a ila Allahi fal mustamsikuna bihi da'a ila Allahi fal mustamsikuna bihi siwaka inda ulum lil hadithil amami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al
الأكرمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم، اللهم صل وسلم وزد وعدم وانعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك، أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومعبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. زدوا شرفا يا رب، زدوا شرفا يا رب، زدوا شرفا يا رب، وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا. ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي وقدر جليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Washaddid alsinatana wahdi qulubana bihaqqi sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harbin kutiba wa yuktabu abadal abidina wa dahrad dairina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wila wa atina al-hikmata allati man utiya faqad utiya khairan katsiran. Hadirin yang kami muliakan, para asatidz dan jamaah daripada Masjid Al-Istiqamah, mobil khusus Ustadz Adi, Ustadz Haji Sahrul, Ustadz Dadan, Ustadz Fauzi, dan para asatidz lainnya, para guru-guru yang tidak kami sebutkan namanya. Mudah-mudahan para asatidz dan para guru-guru senantiasa dipanjangkan umurnya, diberikan nikmat sehat wal afiyah, dan diberikan anak keturunannya sebagai anak-anak yang saleh dan salehah, amin ya rabbal alamin. Begitupun para jamaah dari Masjid Al-Istiqamah yang mudah-mudahan senantiasa kita beserta keluarga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala untuk terus menapaki jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami muliakan, telah lalu kita membahas mengenai syukur. Saya rasa ini pembahasan belum selesai, sehingga dalam kesempatan kali ini izinkan saya mengulas kembali
daripada syukur itu. Jadi kita ulas sedikit pembahasan yang lalu. Mudah-mudahan dengan kita mengulang membawa manfaat. Amin. Sebab memang kalau pengajian itu yang namanya taklim itu lumrah terulang-ulangnya. Ya. Seperti para tolabah, kalau saya ngerasain dulu yang namanya ngaji jurumiyah itu bisa ngulang sampai 31 kali. Jadi khatam diulang lagi, khatam diulang lagi, khatam diulang lagi, begitu. Banyak kitab-kitab yang kita bahas dengan guru-guru kita, enggak sekali khatam tapi diulang lagi, diulang lagi. Kayak Bidayatul Hidayah, kalau saya ingat-ingat dulu saya ulang-ulang dengan guru saya itu, ya terhitung dengan guru-guru yang berbeda-beda itu sampai jumlahnya 50 kali. Ya. Diulang hatam, ulang begitu terus. Untuk itu mudah-mudahan hari ini pengulangan kita juga membawa manfaat. Amin. Jadi jangan ya diulang lagi, kemarin udah tahu, jangan begitu ya. Mudah-mudahan hati kita dijaga sama Allah kayak begitu tuh. Sebab kalau yang sekarang Pak, ini intro dulu nih, intro dikit. Ya, banyak mengecilkan daripada pengetahuan yang udah kita tahu, hatinya salah. Ngomong ini mau udah tahu, diulang lagi, gua udah tahu kemarin, kan begitu. Dari sana timbul Allah tutup keberkahannya. Dulu Pak, ini ada cerita, ada orang yang minta ya ilmu sama seorang ulama. Orang ini meminta ilmu agar ada satu bacaan yang bisa dibaca oleh orang tersebut untuk enteng jodoh, ya, untuk enteng jodoh. Dikasih sama ulama tersebut surat Al-Fatihah, ya, diijazahkannya surat Al-Fatihah. Dalam hatinya orang ini, kalau Al-Fatihah mah dari kecil saya juga udah tahu, pakai dibahas lagi yang begini, begitu tuh. Itu sebab dia ucap di hatinya begitu Pak. Ini kejadian benar. Ya, maka saya tidak sebut ulamanya siapa, sebab kalau disebutkan ulamanya nanti ketahuan orangnya. Sebab ini ada yang orang-orang sekitaran Pondok Pinang dan Gandaria ada juga di sini. Ya. Sampai sekarang nggak nikah. Ya, sampai tua nggak nikah. Sebab apa? Sebab ditutup sama Allah tuh. Nah, maka ini intronya. Ya, mudah-mudahan nih kita ulang makin tambah paham kita. Hadirin yang kami muliakan, kemarin kita membahas tentang definisi syukur. Syukur ini ya berarti adalah menggunakan segala nikmat Allah, ya, menggunakan segala nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita untuk taat kepada Allah. Jelas? Ini definisi syukurnya, jangan hilang nih, simpan dulu nih. Jadi kalau kita dikasih nikmat sama Allah, apapun itu bentuknya, kita gunakan untuk beribadah kepada Allah, itu namanya syukur. Ya, baik. Dan syukur itu sebenarnya bukan hanya diucapkan dengan alhamdulillah, tapi bersyukur itu dengan lisan, ya, dengan hati dan dengan anggota tubuh. Kalau kita mendapatkan nikmat, kita ucap alhamdulillah, itu adalah nikmat, bersyukur secara lisan. Di hati kita mengatakan bahwasannya ini adalah nikmat dari Allah yang patut disyukuri, maka ikrar hati kita tersebut adalah syukur dengan hati. Lalu menggunakan segala anggota tubuh kita untuk
untuk beribadah, ya, menjalankan tadi nikmatnya untuk beribadah, itu namanya nikmat secara anggota tubuh. Begitu ya kira-kira. Lalu kalau kita diberikan satu nikmat yang di luar dari diri kita, seperti pakaian, kendaraan, rumah, kita gunakan untuk beribadah, itu disebut dengan syukur. Dikasih rumah, rumahnya nggak pernah dibacain Quran, nggak pernah sholat, nggak pernah sholat di dalamnya, nggak pernah dibacain zikiran, namanya nggak bersyukur sama rumahnya. Itu namanya kufur. Jelas kiranya. Jadi saya ulang kembali, yang namanya syukur itu adalah, bersyukur adalah menggunakan segala nikmat Allah yang diberikan kepada kita untuk taat kepada Allah. Itu namanya syukur. Jelas ya? Baik. Kalau kita tidak bersyukur, berarti kita kufur. Naudzubillah. Lalu ketika seseorang bersyukur, enggak langsung ditambah, Pak. Enggak langsung ditambah, tapi dipertahankan dulu nikmatnya sama Allah. Lalu ketika dia terus bersyukur, baru ditambah. Itu tahapnya. Ya, Bapak hadirin sekalian, contoh misalnya, kalau telinga kita gunakan untuk selalu mendengar yang baik, ini nikmat nggak? Nikmat pendengaran nggak? Nikmat. Baik. Ini kita ucapkan alhamdulillah atas nikmat pendengaran ini. Lalu di hati kita menyatakan itu adalah nikmat, dan kita gunakan untuk mendengar yang baik, maka itu adalah bersyukur. Jelas. Sehingga ketika seseorang menggunakan pendengarannya dengan hal-hal yang diridhoi dan dia bentuknya itu adalah bersyukur, maka pendengarannya akan dijaga oleh Allah, ya, dan bisa jadi bertambah. Yang tadinya mendengar cuma 1 meter, 2 meter, bisa jadi 1 kilo kedengaran. Bisa jadi. Bahkan bisa mendengar ucapan yang ada di dalam hati orang. Dulu Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, ada orang yang di belakang nih ngomong dalam hatinya. Habib Abdullah bin Al-Haddad, pengarang Ratib Haddad dan mengarang banyak kitab. Beliau itu, ya, mohon maaf, ya, dari kecil terlahir dalam keadaan tidak bisa melihat. Tidak bisa melihat dari kecil. Tapi beliau ini orang yang dapat melihat dengan mata hatinya. Satu ketika Habib Abdullah bin Haddad dalam pengajian beliau yang jumlahnya itu bisa ratusan bahkan ribuan orang yang datang ke taklim beliau, ada orang di belakang, paling belakang, hatinya bicara, ngapain ngaji sama orang gak bisa melihat? Ini hatinya ngomong, ya. Taklim jalan, setelah taklim, ya, itu dikeluarkan tuh minuman untuk hidangan para orang yang jamaah yang ngaji. Baik. Begitu mau minum, orang yang di belakang tadi, Habib Abdullah tiba-tiba berteriak, jangan diminum. Itu yang di belakang, paling belakang, yang begini-begini ciri-cirinya disebutin, jangan minum air. Kaget dia, itu saya. Kata Habib Abdullah, itu di dalam gelasmu itu ada lalat, jangan diminum. Ya, takutnya nanti lalatnya ketelan. Ya, ini orang yang tadi merasa bisa melihat, dia tidak bisa melihat lalat itu. Betul? Satu. Yang kedua, Habib Abdullah bisa mendengar hatinya bicara. Jelas ya? Ditegur sama beliau, jangan minum. Lalu beliau merasa malu, ya Allah, tadi saya salah ngomong. Itu namanya bersyukur, Pak. Maka bisa bertambah apa yang jadi nikmatnya yang diberikan oleh Allah kepada
dia. Jelas nih definisi syukur? Baik. Sekarang kita masuk dengan yang namanya nikmat. Kalau syukur itu pasti kawannya nikmat. Sebab kalau kita tidak bersyukur atas nikmat nanti jadi kufur. Kalau kita bersyukur pada yang bukan nikmat namanya istidraj nanti. Nanti bisa menyebabkan istidraj. Bersyukur ini menghasilkan sabar. Baik, bersyukur menghasilkan sabar. Jadi syukur dulu baru sabar. Baik, syukur dulu baru sabar. Orang nggak bisa sabar tanpa syukur. Sebab sabar berasal dari syukur. Kok bisa begitu? Nanti ada sambungan. Ya. Nikmat itu terbagi menjadi dua. Ada nikmat duniawiyah, ada nikmat yang bersifat diniyah. Nikmat duniawiyah, ya, nikmat yang bersifat dunia nih, ada yang bentuknya nikmat yang memberikan manfaat. Seperti apa? Makanan, minuman, itu yang kita rasakan sehat, afiah badan kita, betul. Itu nikmat yang memberikan manfaat. Baik. Ada nikmat yang bentuknya halangan. Ada ya, ini duniawinya nih. Nikmat bentuknya halangan. Sehingga orang ketika mau berbuat sesuatu terkadang terhalang. Kemarin ada pertanyaan, apa bedanya halangan dengan cobaan? Ya. Dia dua-duanya sama. Sebab halangan ini adalah cobaan. Terhalangi pada sesuatu hal bukan berarti kita harus berhenti. Sebab itu menjadi cobaan untuk kita bersyukur. Jelas. Bapak contohnya misalnya mau jalan, lalu hujan besar. Contoh, Bapak mau ngaji. Ngaji baik. Mau jalan, hujan besar. Halangan. Halangan. Itu nikmat dari Allah. Cara bersyukurnya bagaimana? Gunakan nikmat itu untuk beribadah. Berarti caranya bersyukur ketika hujan datang itu jangan berhentikan pikiran untuk diam di rumah. Tapi bagaimana caranya saya bisa jalan ke taklim, itu bersyukur. Jelas? Jelas? Hujan datang nih, wah hujan datang. Ini nikmat halangan dari Allah. Berarti cara bersyukurnya bagaimana kita bisa jalan ke taklim. Jelas maksudnya? Yes. Sebab nikmat tadi definisinya menggunakan nikmat tersebut untuk sesuatu yang diredoi Allah. Paham ya? Ini nikmat halangan. Dihalangi pada satu hal, kalau kita berhenti berarti kita gagal bersyukur, Pak. Hujan nih, gak usah jalan deh. Oh, gagal bersyukur saat itu. Baik, baik, jelas, jelas. Ini ujian namanya. Nanti kalau sabar bentuknya musibah, Pak. Baik, sesuatu yang tertimpa pada kita nanti. Ini kan masih dihalangin. Kalau sudah tertimpa, nanti jadi bentuknya sabar. Nanti itu pelajaran selanjutnya. Jadi kalau kita udah dialangin, kita masih terus jalan, dialangin, terus jalan, itu kita diajarin syukur sama Allah. Satu ketika ketiban karena udah kebiasaan dikasih halangan, dia masih jalan, suatu saat diberikan musibah pun dia gak berhenti untuk jalan. Itu makanya syukur menghasilkan sabar. Jelas ya? Tak paham nih maksudnya? Itu nikmat yang bersifat bentuknya halangan. Nikmat tuh, Pak. Jadi halangan itu bukan sesuatu yang menjadi nggak nikmat, Pak. Nikmat dihalangin jadi nikmat. Kalau kita syukuri maka kita termasuk orang yang bersyukur. Kalau begitu nanti ditambahin dong kan, kalau bersyukur nikmatnya ditambahin. Ya, iya benar, cobaannya ditambahin biar tambah kuat. Sebab kalau nggak ditambahin kuatnya mah yang nggak bakal jadi siapa-siapa juga. Betul ya? Hidup kalau mau enak jangan hidup. Sebab hidup di dunia kan penjara. Jadi orang yang bersyukur itu justru makin banyak diberikan rintangan sama Allah agar dia terus menjadi orang yang bersyukur.
Jelas ya? Iya, ditambahin, tapi makin gede Pak cobaannya, makin gede cobaannya, makin besar halangannya. Ya, ada-ada aja, begitu ya. Ini nikmat yang bentuknya halangan. Ada nikmat yang bentuknya agama. Apa? Ketika seseorang diberikan taufik oleh Allah untuk melakukan satu ibadah. Bapak diberikan kekuatan satu hari baca 1 juz, itu taufiknya. Itu nikmat dari Allah. Maka syukuri Bapak bisa membaca itu. Ya Allah, terima kasih, alhamdulillah Engkau izinkan saya dapat membaca Al-Quran 1 juz dalam 1 hari. Baik? Jelas? Paham ya? Itu nikmat. Nikmat kemampuan kita beribadah. Nanti berkesinambungan juga dengan nikmat halangan. Ada aja dihalangin jadi gak bisa baca. Ya, ada urusan segala macam. Ya, mati lampu lah, apalah, nggak bisa baca Quran nih, aduh lewat deh. Tapi kalau dia mencari akal untuk bisa membaca lagi 1 juz, itu dia bersyukur namanya. Jelas ya? Baik. Lalu ada yang namanya nikmat penjagaan. Di dalam nikmat agama tuh, nikmat agama itu nikmatnya ada yang bentuknya dijagain. Allah jaga dia dari berbuat salah. Itu nikmatnya. Giliran dia mau kecemplung, giliran dia mau jatuh, giliran dia mau salah, diselamatin sama Allah. Sampai dia nggak ngelakuin tuh perbuatan maksiat, itu namanya nikmat. Maka syukuri penjagaan Allah terhadap dirinya, Allah akan banyak menjaga dia. Jelas ya? Jelas? Baik? Sudah paham nih? Jadi bersyukur itu apa? Nikmat itu apa? Ketika kita menyadari nikmat itu, segeralah bersyukur atas nikmat itu, sehingga Allah tambah nikmatnya. Tapi ketika kita tidak mampu mensyukurinya, maka Allah akan ambil nikmat tersebut, termasuk Pak nikmat iman dan nikmat Islam. Kalau orang tidak mensyukuri atas keislamannya, keimanannya, suatu saat Allah bisa ambil Islam dari hatinya. Allah bisa ambil tuh iman dari dalam hatinya. Sebab apa? Sebab dia nggak pernah bersyukur atas nikmat terbesar itu. Maka kata Sayyidina Ali, yakfiyakal islamu nikmatan, cukup untukmu Islam sebagai kenikmatan. Kalau kita nggak syukurin tuh Islamnya bisa hilang. Kita dapat ilmu kira-kira nikmat nggak? Kalau nggak diamalin hilang itu ilmunya. Kalau nggak diamalin berarti kita kufur. Kalau kita amalin namanya syukur. Itu ilmu, termasuk nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dikasih Islam, nggak mau sholat, lama kelamaan Islamnya hilang. Nggak mau jalanin ibadah, lama kelamaan Islamnya hilang. Nauzubillah min dzalik. Di sini paham ya? Paham? Bersyukur itu apa? Nikmat itu apa? واستر لنا رواتي
واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي يسمع فضلا وجودا منا بابتسام منا بالمصطفى الرسول رضا بكل سور صلى وسلم ربي عليه أهدى الحب وآله وصحبه عداد قصر صحبه والحمد لله في البر والثناء والحمد لله في البر والثناء. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.